Whitenet pertama kali ada di dalam botol tuh kita. Dan kita jual satu botolnya, kultur sterilnya, itu 4 juta. Gitu. Dan mau dia beli, kenapa? Ya karena belum ada yang punya, gitu ya. Dan dia memperbanyak dalam waktu 3 bulan, dia menghasilkan 300 individu. Satu botolnya dijual sama 4 juta juga, coba bayangin. Gitu, ya. Halo sahabat tani, salam jagat tani. Saya Edi Sandra, pemilik Esaflora, lab biologi terkait dengan kultur jaringan. Untuk lokasinya nih ada di mana, Pak? Lokasi di Bogor, khususnya di Taman Cimanggu, Bogor. Jadi sebenarnya Esaflora ini pembelajaran buat khususnya mahasiswa. Mulai dari lab sampai ke kebun ya. Jadi di kebun ada. Cuma memang namanya kan Esaflora kesannya ini ya. Tapi sebenarnya kita basicnya di bioteknologi, khususnya kultur jaringan. Jadi kultur jaringan ini teknologi budidaya yang lebih follow up lagi dari yang biasanya konvensional. Jadi kita membudidayakan di dalam botol dalam kondisi steril. Semua faktor-faktor lingkungan dan kebutuhan hidup sudah disediakan di situ, sehingga dia dapat tumbuh dengan baik. Ya, seperti itu. Kalau untuk jenis tanamannya tuh Pak Edi, itu di kultur jaringan ini tanaman apa aja Pak yang bisa ditanam? Oke, pertanyaannya bagus dan ini seringkali memang ditanyakan ya. Jadi kultur jaringan itu kita kalau menjawab pertanyaan tadi itu berdasarkan teori ilmiah namanya totipotensi, total genetik potensi yang terdapat di dalam satu sel tanaman. Jadi harusnya semua tanaman itu bisa dikulturkan, cuma tingkat kesulitannya yang berbeda. Dan di dalam pelaksanaannya tadi itu yang paling utama itu masalah kontaminasi. Itu yang seringkali membuat tanaman itu tidak bisa dikulturkan. Kira-kira seperti itu. Tentunya kita mengacu kepada, kan orang mengkulturkan ada tujuannya ya. Nah, tujuan dari sebagian besar orang pengkultur tadi itu adalah terkait dengan ekonomi, agribisnisnya. Jadi laku dijual apa tidak, itu menjadi acuan dasar. Cuma di Esaflora kita mengkulturkan tadi itu berbagai macam tujuan. Yang pertama adalah terkait dengan riset, ya, terkait dengan riset mahasiswa dan sebagainya. Kemudian saya backgroundnya dari kehutanan, konservasi. Maka kita dominan di sini mengkulturkan dalam tujuan konservasi in vitro. Jadi kalau orang kenalnya ada konservasi ex situ dan in situ, maka kita konservasi in vitro, mengkonservasi di dalam botol. Gitu. Kita ada tanaman yang sudah tidak beredar lagi di industri, sudah langka di alamnya, itu namanya pule pandak, Rauvolfia serpentina. Itu di alamnya sudah sulit. Jadi dia sudah 35 tahun di dalam botol. Coba bayangkan, di alamnya sudah nggak ada. Terus kemudian kita punya tanaman yang langka dari luar negeri dan sebagainya, termasuk ginseng dan sebagainya. Itu kan bisa kita lakukan gitu ya. Nah, sekarang yang sedang kita obrak-abrik, istilahnya kita obrak-obrak itu adalah terkait dengan bagaimana memanfaatkan kultur jaringan tidak hanya sekedar untuk bibit, tapi menghasilkan bahan obat. Arahnya ke industri farmasi, itu keren banget. Nah, di dalam kultur jaringan itu memang mempunyai tingkat kesulitan yang lumayan tinggi. Kenapa lumayan tinggi? Karena di dalam botol tadi itu wajib steril. Kenapa wajib steril? Karena makanannya tadi itu sangat bergizi, sangat lengkap dan siap pakai. Sehingga kalau dia dalam kondisi terbuka, maka yang memanfaatkan terlebih dahulu itu bukan si tanamannya, tapi mikroba yang dia lebih cepat tumbuh dan sebagainya. Sehingga kalau dikultur,
mikroba itu tumbuh berarti gagal, gitu ya. Itu. Aturan atau botol apa yang digunakan tergantung tujuannya. Jadi kalau kita di Esa Flora untuk meningkatkan peluang keberhasilan inisiasi kan sangat sulit. Pertama kali masukkan dari luar ke dalam itu harus steril. Dari tidak steril menjadi steril itu sangat sulit. Keberhasilan itu 0%. Paling tinggi 1%, 10%. Kenapa? Karena mikroba endokrin tadi itu. Kita sudah ahli mensterilisasi permukaan, tapi kemudian setelah steril berapa waktu, seminggu dan sebagainya, kontam. Sehingga semakin kecil mulut botolnya, itu semakin bagus, karena peluang kontaminasi dari luar semakin sedikit kan. Maka untuk botol-botol kecil, kita menggunakan untuk inisiasi. Untuk pelatihan anak-anak, mahasiswa dan sebagainya, botol kecil. Sementara untuk produksi, kita menggunakan botol besar, supaya jumlahnya banyak. Cepat tumbuhnya akan begitu, arahnya ke sana. Untuk metabolit sekunder, sama, yang botolnya besar dan biasanya kita menggunakan media cair. Nah, kalau dari satu tanaman nih Pak, itu bisa jadi berapa banyak Pak yang dihasilkan dari kultur jaringan itu? Iya. Nah, itu berbeda-beda tergantung kepada pertama adalah karakter gennya. Jadi ada gen tanaman yang dia memang secara genetik itu cepat pertumbuhannya, viabilitasnya cepat, sehingga pada saat kita support dia dengan hormon, maka dia tumbuhnya bisa cepat. Ada juga tanaman yang memang lambat. Jadi jenis-jenis pohon hutan itu sangat lambat. Walaupun kita support pakai hormon, tapi dia kemajuan untuk pertumbuhannya tidak terlalu besar. Nah, kecepatan jumlah tadi itu kita sebut namanya kecepatan multiplikasi. Kecepatan multiplikasi itu adalah kecepatan memperbanyak dirinya dalam satuan waktu tertentu. Dan biasanya itu pada subkultur misalnya ya. Jadi satu kultur tadi itu kita subkultur lagi, kita belah-belah lagi, kira-kira rata-rata 3 bulanan. Jadi satu botol kita tanam, setelah 3 bulan kita perbanyak lagi. Jadi sebenarnya gini, kultur jaringan itu adalah nama yang mewakili banyak teknologi di dalam kultur jaringan. Jadi kultur jaringan itu sama seperti air mineral. Mau dong aquanya, padahal bukan aqua, kan gitu ya. Air mineral yang lain, tapi aqua itu menggambarkan ini maksudnya air mineral. Sama kultur jaringan juga gitu. Kultur jaringan adalah gambaran untuk teknologi di dalam botol. Ada kultur jaringan, ada kultur sel, ada kultur organ, kultur embrio dan sebagainya. Masih banyak lagi termasuk metabolit sekunder kan gitu ya, yang lainnya. Jadi apa yang kita kerjakan di dalam kultur jaringan itu banyak yang tidak bisa dilakukan secara konvensional. Itu kelebihan kultur jaringan. Nah, terkait dengan kualitasnya tadi itu tergantung kepada metodenya. Kalau metodenya tadi itu tujuannya adalah untuk memperbanyak seragam, maka hasilnya seragam 100%. Kalau dari biji itu ada segregasi. Ada yang bagusnya sekian persen, yang tidak bagusnya sekian persen dan sebagainya. Ini 100% sama persis gitu. Tapi juga kayak model kita yang bagian konservasi, ada teknologi lain yaitu bagaimana justru membangkitkan keanekaragaman dari konservasi gitu. Dari biji yang ada itu kita munculkan semua, ayo bangun semua kan gitu ya. Itu ragamnya jadi banyak. Jadi kalau di dalam kultur jaringan yang tidak bisa dilakukan oleh teknologi konvensional, menghasilkan varietas baru tanpa harus penyilangan. Kalau konvensional kan harus silang, tumbuhkan, berbuah, lihat lagi, itu kan lama sekali. Kultur jaringan enggak, dengan menggunakan variasi soma klonal. Itu. Nah, itu kisaran 3 bulan tadi itu tergantung tanamannya. Ada yang misalnya kalau jati itu sekitar 3, dari 1 menjadi 3 dalam waktu 3 bulan, tapi bisa juga 1 menjadi 20, kayak misalnya pisang, terus anggrek dan sebagainya, atau bisa juga 1 menjadi 100. Itu tergantung teknologinya.
Jadi kalau kita menggunakan media cair, khususnya dengan teknologi TIS, Temporary Immersion System, maka 1 menjadi 100. Gitu. Ya memang karena saya background-nya dan juga spesialisasinya terkait dengan ini, kan gitu ya. Jadi dari mahasiswa dan bahkan sebelumnya, saya suka sekali kultur jaringan. Jadi awal mulanya tuh pada waktu SMA kelas 3 saya lihat pameran di Lapangan Banteng. Itu ngelihat anggrek dalam botol, kan gitu ya. Itu kok rasa saya hebat amat gitu ya, ada tanaman di dalam botol gitu. Wah, saya harus bisa nih, kan gitu ya. Kok dilala masuk IPB, kan gitu ya. Ketemu lagi itu, wah ini harus bisa gitu. Akhirnya saya tekuni itu dan sampai sekarang gitu. Jadi karena bidang saya itu juga berarti nggak bisa kabur gitu. Maksudnya nggak bisa kabur tuh dalam rangka menekuni itu selama perjalanan ini kan kayak Esa Flora kan tidak ada dukungan, maksudnya finansial, itu harus mandiri. Maka pada kondisi apapun ya kita harus bertahan karena memang bidang saya itu, kan gitu ya. Jadi kita mengalami sampai 3 kali parah gitu ya. Tapi alhamdulillah masih bisa bertahan sampai sekarang. Biasanya kita patok di 15, 20, apa 35 tergantung jenis tanamannya gitu ya. Jadi kalau tanamannya mahal bahkan bisa lebih dari itu. Gitu. Kita pernah menjual kultur kelapa kopior itu di dalam botol saja 500.000 gitu ya. Itu satu tanaman. Karena kan di luarnya bibitnya kelapa kopior kultur itu 1,5 juta. Gitu. bisa berkali lipat lagi. Iya kan gitu ya. Nah, makanya kayak saya sampaikan tadi itu, kalau kita sudah mengarah ke metabolit sekunder, ke arah farmasi, bahan obat, itu lebih tinggi lagi. Justru saya menghimbau kepada semua pelaku tadi itu, ayo kita maju, kita berkembang. Tidak hanya sekedar membuat bibit, tapi kita supplier, sumber dari pengadaan bahan baku farmasi. 1 kilo nitroginin tadi itu, harganya berapa? 45 juta. 1 kilo hasil ekstraksi tadi itu. Cuma ekstraksinya tadi itu harus berapa botol? 40.000 botol. Itu kalau konvensional. Tapi sekarang dengan tadi itu kita sudah riset terkait pembesaran biomasa dan sebagainya. Terus bagaimana kita merangsang supaya bahan bioaktifnya tinggi dan sebagainya. Itu bisa tercapai gitu. Itu kira-kira ya. Sebenarnya enak bermain kalau di tanaman komersial tinggi. Komersial tinggi itu jenis tanaman-tanaman kolektor. Jadi seperti monstera kan gitu ya. Terus juga anggrek dan sebagainya, itu enak. Jadi kita pernah jual 1 botol itu 4 juta, Mas. Itu dulu yang White Knight. White Knight pertama kali ada di dalam botol tuh kita. Dan kita jual 1 botolnya, kultus sterilnya itu 4 juta gitu. Dan mau dia beli kenapa? Ya karena belum ada yang punya gitu ya. Dan dia memperbanyak dalam waktu 3 bulan, dia menghasilkan 300 individu. 1 botolnya dijual sama 4 juta juga, coba bayangin gitu ya. Jadi sebenarnya untuk generasi muda ini, kultur jaringan ini merupakan peluang yang sangat hebat. Kenapa peluang yang sangat hebat? Indonesia itu mempunyai keunggulan yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Walaupun kita ketinggalan, tapi kita bisa ngebut kan, kalau teknologi itu bisa dipelajari. Tapi kelebihan yang kita punya tidak dimiliki oleh negara lain, coba bayangkan. Apa itu? Keanekaragaman genetik, biodiversity kita. Itu negara-negara luar nggak punya. Dan mereka berusaha mencuri terus, kan gitu ya. Pernah ada kasus bahwa hasil breeding petani dari Jawa, ya terkait dengan alokasia itu dijual berapa? 700 juta hasil breeding, keren banget tanamannya. Tapi ya sekarang yang punya mereka gitu ya, dari Perancis itu. Sementara petani kita enggak, dan mereka udah punya teknologi kultur jaringan, ya pasti diperbanyak kan gitu ya, seperti itu.
kita berharap bahwa Exaflora ini kan berusaha mengaplikasikan teknologi terkait dengan budidaya. Dalam hal ini kultur jaringan dan juga semua teknologi yang ada di dalamnya. Dan ya berharapnya kita bisa terus memfasilitasi, memberikan layanan kepada semua pihak, memberikan pembelajaran dan juga arahan sehingga jangan mudah patah arang ya. Memang sulit, tapi sulit tadi itu karena kita tidak biasa. Begitu kita sudah biasa, ternyata mudah gitu. Dan kita tidak perlu mengambil seluruhnya. Jadi maksud saya gini, banyak ini part-part, bagian-bagian yang sudah cukup sebenarnya untuk bisa menghasilkan uang. Jadi sebagai contoh, di Exaflora punya 400 jenis dan jenisnya langka-langka, unik dan sebagainya. Salah satunya misalnya yang pasaran banyak itu adalah anggrek. Anda bermain anggrek langsung ke arah produksi, nggak usah ke inisiasi, beli kultur steril di Exaflora misalnya. Karena kultur steril ini tidak banyak juga yang jual, karena para pengkultur tadi itu takut tersaingi. Ya kita bagi-bagi aja. Kan yang paling sulit inisiasi. Begitu inisiasi sudah lewat, maka perbanyakan itu mudah. 80-90% berhasil subkultur itu. Nah, kalau dia berangkat dari kultur steril, maka inisiasi yang 4 bulan tadi hilang, gitu loh, ya kan? Terus karena kita udah beli dari kultur tadi itu, maka multiplikasi hilang. Sudah 7 bulan kita saving, kan gitu ya. Berarti tinggal perbanyakan dan aklim. Itu cuma 6 bulan, gitu loh. Sudah menghasilkan bibit. Dan bibit yang dihasilkan tadi itu, anggrek hitam, anggrek keriting, dan macam-macam tadi itu, gitu ya. Dan itu nilainya bukan puluhan ribu, di atas itu, gitu ya. Itu kira-kira. Nah itu sebenarnya yang penting ditekuni saja seperti itu. Terima kasih tim Jaga Tani, dan untuk sahabat tani jangan lupa subscribe.